Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 1 unit rumah berlantai 2 di Kota Makassar ludes terbakar. 3 tersangka baru ditetapkan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam kasus korupsi PDAM Kota Makassar tahun anggaran 2017-2019. Unjuk rasa puluhan warga protes sengketa lahan di Pengadilan Negeri Makassar diwarnai kericuhan. Kita ke informasi pertama, 1 unit rumah berlantai 2 di Kota Makassar ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat bagian atap rumah beserta sejumlah perabotan dilahap api. Api diduga berasal dari arus pendek listrik di atap rumah. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api dengan cepat menghanguskan bagian atap rumah berlantai 2 di Jalan Rapokaling, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Selasa siang. Selain atap rumah, api juga membakar sejumlah perabotan. Kencangnya hembusan angin ditambah sebagian bangun rumah terbuat dari kayu dan atap seng membuat api cepat membesar dan menghanguskan bagian atap rumah. Sejumlah warga sekitar dibuat panik, berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya dan memanjat ke lantai 2 menggunakan tangga. Pemilik rumah yang tiba di lokasi sempat shock dan tak henti-hentinya menangis histeris saat melihat rumahnya terbakar. Api baru dapat dipadamkan setelah belasan unit mobil pemadam kebakaran Kota Makassar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan titik api. Dugaan sementara penyebab kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik dan api tiba-tiba muncul pada bagian atap lantai 2 rumah. Jadi kronologisnya itu, dari kami terima info itu tadi jam 12 pas. Kami meluncur, kurang lebih 5 menit tiba di TKK. Jadi api memang besar tadi, Pak? Ya lumayan. Kami butuh waktu 15 menit untuk memadamkan. Ini dugaan sementara apa Pak penyebabnya? Jadi koslet. Untuk pemilik rumah, katanya ini sempat ditinggalkan. Ini di kosong atau ada orangnya Pak dalam waktu kejadian? Menurut informasi, yang punya rumah tidak ada. Perlu berobat? Iya, sementara keluar ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, mengingat rumah ditinggal pergi pemiliknya untuk berobat di rumah sakit. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. 3 tersangka baru ditetapkan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam kasus korupsi PDAM Kota Makassar tahun anggaran 2017-2019. Ketiganya dibawa ke rumah tahanan kelas 1 Makassar. Total ada 5 tersangka yang telah merugikan negara sekitar 19 miliar rupiah. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kembali menetapkan 3 tersangka baru kasus korupsi PDAM Kota Makassar tahun anggaran 2017-2019. Ketiga tersangka tambahan ini meliputi mantan Direktur PDAM tahun 2019-2020 Hamzah Ahmad, bekas pelaksana tugas Direktur Keuangan tahun 2019 Tiro Paranoan, dan ex-Direktur Keuangan PDAM tahun 2020 Asdar Ali. Usai jadi tersangka, ketiganya digiring menuju mobil tahanan, kemudian dibawa ke rumah tahanan kelas 1 Makassar. Para tersangka menggunakan laba tahun 2018-2019 sekitar 19 miliar rupiah berdasarkan keputusan Wali Kota Makassar tanpa prosedur dan verifikasi, sehingga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. 3 tersangka, sebagaimana juga telah diliput tadi, ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan masing-masing dengan nomor 146, 147, 148, garing B.4 garing FD.1 garing 06 2023 tanggal 13 Juni 2023, dan pada hari ini juga dilakukan penahanan di rutan. Dari kasus korupsi PDAM Makassar, total ada 5 tersangka. 2 tersangka sebelumnya ada ex-direktur utama PDAM tahun 2015-2019 Haris Yassin Limpo dan mantan Direktur Keuangan tahun 2017-2019 Irawan Abadi.
Kedua tersangka ini masih menjalani sidang di Pengadilan Negeri Makassar. Kelima tersangka terancam maksimal hukuman 20 tahun penjara. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia wilayah Sulawesi Selatan mengungkap seorang warga binaan Rutan Jeneponto terkait pengendalian jaringan narkoba di dalam kampus Universitas Negeri Makassar. Warga binaan berinisial SAM diduga sebagai pengendali jaringan narkoba dari Rutan Jeneponto terhubung ke dalam kampus Universitas Negeri Makassar. Warga binaan tersebut merupakan terpidana kasus narkoba dan dirinya sudah 3 kali pindah tempat penahanan karena ketidakdisiplinannya. Saat pemeriksaan di Rutan Jeneponto, petugas menyita sebuah telepon genggam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan jaringan narkoba dari luar rutan. Bahwa narapidana ini karena alasan perilaku sudah 3 kali pindah UPT. Seluruh proses pemindahan karena berdasarkan hasil asesmen memang perilakunya termasuk yang belum ada perubahan. Atas nama pimpinan wilayah, saya mengaturkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat atas kejadian yang terjadi beberapa saat yang lalu, sehingga apa yang kami lakukan selama ini sepertinya tercoreng. Ya, informasi lainnya mendekati Idul Adha 2023, para peternak sapi di Sinjai mulai mendistribusikan sapi kurban ke Pulau Sulawesi hingga Pulau Kalimantan. Para peternak memastikan ternaknya bebas penyakit sebelum dikirim. Jelang Idul Adha, hewan kurban di Kabupaten Sinjai dipastikan bebas penyakit. Bahkan sapi yang akan dikirim ke luar daerah telah dikarantina dan diperiksa kesehatan secara berkala, terutama pemeriksaan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Seperti bebas penyakit dan siap dikirim ke Kalimantan. Jadi stok untuk penjualan kurban khusus di Kabupaten Sinjai yang untuk penyeberangan Kalimantan maupun di wilayah Sulawesi Selatan alhamdulillah cukup aman sampai hari ini. Penanganan PMK di pandemi ini Madeceng Farm mengikuti administrasi pada umumnya dengan beberapa tahapan mulai dari vaksin pertama, vaksin kedua, kemudian uji sampel darah, dan paling penting proses karantina selama kurang lebih 14 hari. Sapi kurban dikirim bertahap sesuai permintaan. Untuk pengiriman pertama ada 20 sapi limosin. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai.